Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selma Nopianti dengan NIM 2109178. Saya dari kelas 2A. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan bab 4 dalam mata kuliah perilaku organisasi mengenai individu dalam organisasi. Dalam bab ini, dasar utama yang dimaksud adalah memahami individu sebagai unit analisis utama dalam mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama yaitu A. Persepsi, komunikasi, kepribadian, dan emosi. Mari kita bahas satu-satu. A. Persepsi. Persepsi memiliki makna penting dalam perilaku manusia. Perilaku seseorang didasarkan pada persegi mengenai realitas yang dihadapi dalam kehidupannya. Bukan mengenai realitas itu sendiri. Realitas memungkinkan terlepas dari apa yang dipersepsikan oleh orang yang bersangkutan. Berikut adalah definisi persepsi menurut ahli, yaitu Sir Morgan, Hunt and Osborne tahun 2002. Definisi ini dapat dipahami bahwa persepsi adalah sebuah proses di mana orang menerima, mengorganisasi, dan menginterpretasi informasi dari lingkungannya. Dan dapat dipahami sebuah definisi persepsi yaitu suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan individu terhadap lingkungan yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam lingkungannya. Karakteristik dan kepribadian yang baik akan menghasilkan persepsi yang baik pula tentang dunia yang dipersepsinya, begitupun sebaliknya. Dalam proses persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebuah objek akan dipersepsi berbeda oleh orang yang berbeda, tergantung pada latar dia mempersepsikan objek tersebut. Tentu, ada faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu pelaku persepsi, target yang dipersepsikan, dan situasi di mana persepsi itu dilakukan. Pelaku persepsi artinya karakteristik yang melekat dengan seseorang. Target yang dipersepsikan adalah objek yang dipersepsi oleh individu. Semakin kompleks objek yang dipersepsi, semakin sulit untuk mendekati objek yang sebenarnya. Situasi di mana individu mempersepsikan adalah suasana yang melingkupi individu dalam proses mempersepsi. B. Komunikasi. Komunikasi menjalankan 4 fungsi utama di dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu kendali, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Komunikasi juga membantu beberapa perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan atau anggota suatu komunitas apa yang harus dilakukan atau dikerjakan, bagaimana mereka bekerja dengan baik, dan apa yang akan dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Di dalam komunikasi, yang pertama ada proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan langkah-langkah antara komunikan atau sumber dan penerima yang menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna dari apa yang dikomunikasikan. Yang kedua, ada model proses komunikasi. Sebelum komunikasi terjadi, perlu diungkapkan maksud suatu pesan untuk disampaikan. Yang ketiga, ada komponen komunikasi, dan adapun beberapa komponen di dalam komunikasi, yaitu pesan. Apa yang dikomunikasikan? Pesan merupakan suatu produk fisik dari sumber pengkodean atau apa yang dikomunikasikan. B. Pengkodean, menguraikan pesan dalam bentuk simbol. Pengkodean adalah proses menguraikan suatu pesan komunikasi menjadi bentuk simbolik. Yang C. Channel atau saluran, alat yang digunakan untuk mengirim pesan. Saluran adalah medium atau perantara komunikasi di mana suatu pesan komunikasi berjalan. D. Mengartikan kode atau pesan pengirim. Dalam hal ini sering terjadi kesalahpahaman distorsi mengenai apa yang diinginkan oleh pengirim dan apa yang ditangkap oleh penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim.
Yang keempat ada aliran-aliran komunikasi dalam organisasi. Aliran komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu dimensi vertikal dan dimensi lateral. Dimensi vertikal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ke bawah, komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih awal, merupakan komunikasi ke bawah. Kedua, ke atas. Komunikasi ke atas mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi itu. Adapun dimensi lateral, bila komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, di antara anggota kelompok-kelompok kerja pada tingkat yang sama, atau di antara setiap personil yang secara horizontal ekuivalen. Kita berikan itu sebagai komunikasi lateral. Yang kelima, jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi merupakan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini mempunyai salah satu dua varietas, yaitu formal dan informal. Jaringan formal lazimnya vertikal mengikuti rantai wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal yaitu komunikasi aliran sosial dan garis hubungan yang biasanya seperti selentingan bebas untuk bergerak ke segala arah, meloncati tingkat-tingkat wewenang, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Yang keenam, dalam komunikasi ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menjelaskan pesan yang dihantar lewat gerakan tubuh, intonasi, atau tekanan kepada kata-kata air, muka, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Studi akademik tentang gerakan tubuh ini disebut kinetika. Yang terakhir yaitu penghambat dalam komunikasi agar efektif. Penyaringan mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih mengutamakan penerima. Selanjutnya akan membahas C. Kepribadian. Kepribadian merupakan kecenderungan perilaku yang menceritakan seseorang secara khas dan dapat berubah secara teratur dan tumbuh dalam perkembangan kehidupan seseorang. Menurut Gordon W. Allport, tahun 2001, kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Di dalam kepribadian, ada yang pertama yaitu 5 faktor utama kepribadian. Yang pertama, faktor kelahiran. Faktor ini berkaitan dengan penampilan kerja seseorang dalam lingkup pekerjaannya. Di samping itu juga turut mempengaruhi bagaimana interaksi sosialnya dengan sesama pekerja ataupun dengan atasan. Yang kedua, sifat yang menyenangkan. Tentunya berkaitan dengan penampilan kerja seseorang dalam pelayanan kerjanya. Yang ketiga, sifat berhati-hati. Sifat seperti ini berkaitan dengan penampilan kerja seseorang untuk semua kelompok kerja jabatan. Keempat, keseimbangan emosi. Keseimbangan emosi merupakan suatu hal yang penting yang mempengaruhi penerapan dari keahlian dan kemampuannya. Yang terakhir, sikap keterbukaan terhadap pengalaman. Sikap ini sangat berkaitan dengan keahlian atau kemampuan seseorang dalam pekerjaannya. Yang kedua yaitu faktor penentu kepribadian. Sebagaimana faktor yang mempengaruhi ada sejumlah hal yang menjadi determinan kepribadian seseorang, yaitu A. Keturunan. Faktor keturunan menjadi penentu utama kepribadian. B. Lingkungan. Lingkungan dapat berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian. C. Situasi. Situasi atau keadaan yang baik harmonis bisa membentuk kepribadian yang baik. Yang ketiga yaitu tempat kondisi atau kontrol. Terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal ini berarti individu di sini meyakini dan percaya bahwa apa yang terjadi pada mereka telah dikontrol oleh kekuatan dari luar diri mereka seperti keberuntungan dan kesempatan. Internal ini berarti seseorang yang meyakini dan percaya bahwa mereka mengendalikan hal-hal yang terjadi pada mereka. Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri. Sedangkan yang dimaksud dengan kepribadian itu unik bahwa kualitas perilaku itu khas sehingga dapat dibedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Untuk menjelaskan tentang kepribadian individu, terdapat beberapa aspek.
yang ada di dalamnya, yaitu karakter-karakter. Yang pertama, konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika, perilaku, dan keteguhannya dalam memegang pendirian. Yang kedua, temperamen, yaitu di posisi reaktif seseorang terhadap rangsangan yang datang dari luar. Yang ketiga, sikap, yaitu sambutan terhadap objek baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang keempat, stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan seperti mudah tersinggung, marah, sedih, dan putus asa. Yang kelima, responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dan tindakan yang dilakukan. Terakhir, sosiabilitas, yaitu di posisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan dan interpersonal. Menurut Daniel Goleman, tahun 1997, kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan jiwa. Kecerdasan emosi menuntut perasaan untuk belajar menghargai perasaan pada diri dan orang lain, serta menanggapinya dengan tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. 3 pola yang berhubungan dengan emosi. Yang pertama, sifat serangkaian perasaan manusia yang alami. Yang kedua, emosi tingkat perasaan yang timbul dari seseorang akan suatu hal. Yang ketiga, mood atau suasana hati, yaitu perasaan yang tingkat timbulnya lebih sedikit daripada emosi, dan itu tergantung pada kurangnya rangsangan. Beberapa aplikasi emosi dalam perilaku organisasi. Yang pertama, menetapkan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, membuat urutan prioritas hal-hal yang kita inginkan. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Yang keempat, melakukan kegiatan sesuai jadwal yang dibuat. Jenis kelamin dan emosi. Pertama, pria dan wanita memiliki perbedaan sosial di mana pria tangguh dan berani, sedangkan wanita bersifat mendidik. Kedua, wanita cenderung memiliki kemampuan untuk bisa membaca perasaan orang lain dan menunjukkan emosi mereka daripada pria. Ketiga, wanita memiliki kebutuhan yang lebih besar agar dapat membuktikan dirinya pada lingkungan dan lebih menunjukkan emosi yang positif seperti kegembiraan. Kecerdasan emosi, kemampuan yang tidak kognitif, kemampuan kompetensi yang mempengaruhi kemampuan seseorang agar berhasil dalam mengatasi kesulitan dengan permintaan dan tekanan lingkungan. Yang dimana dimensi dalam kecerdasan emosi adalah kewaspadaan diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu yang kedua, perilaku individu dan perbedaan individual. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini berarti seorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Individu dengan organisasi tidak jauh berbeda. Dengan pengertian ungkapan tersebut, keduanya mempunyai sifat khusus dalam perilaku individu karakteristik yang akan menimbulkan perilaku dalam organisasi. Setiap individu memiliki ciri kepribadian tersendiri, mulai dari yang menunjukkan kepribadian yang sehat ataupun yang tidak sehat. Berikut ini adalah pendapat Elizabeth Samsu Yusuf tahun 2004. Kepribadian yang sehat: A. Mampu menilai diri sendiri secara realistis. B. Mampu menilai situasi secara realistis. C. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. D. Menerima tanggung jawab. E. Kemandirian. F. Dapat mengontrol emosi. G. Berorientasi tujuan. H. Berorientasi keluar atau ekstrovert. I. Penerimaan sosial. J. Memiliki filsafat hidup. K. Berbahagia. Adapun kepribadian yang tidak sehat: A. Mudah marah atau tersinggung. B. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. C. Sering merasa tertekan atau stres ataupun depresi. D. Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. E. Ketidakmampuan untuk menghindari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. F. Kebiasaan berbohong. G. Hiperaktif. H. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. I. Senang mengkritik atau mencemooh orang lain. J. Sulit tidur. K. Kurang memiliki rasa tanggung jawab. L. Sering mengalami pusing kepala meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. M.
kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. N. Pesimis dalam menghadapi kehidupan. O. Kurang bergairah dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks organisasi, perbedaan kepribadian antara satu pegawai dengan pegawai lainnya merupakan suatu hal yang pasti adanya. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan yang adaptif terhadap perbedaan ini dengan melihat perbedaan kepribadian sebagai potensi organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Dalam setiap berorganisasi, kita perlu mengetahui perilaku dan sebab perilaku orang tersebut. Melakukan hal yang demikian, penilaian tersebut harus dimiliki oleh seorang manajer dan bawahan. Oleh karena itu, manajer dan bawahan harus dapat saling memahami karakteristik antara keduanya. Tanpa adanya pihak yang tidak mengetahui perilaku masing-masing individu, akan memperoleh sebuah hasil keputusan yang dapat menimbulkan persoalan jangka panjang yang tidak dapat diubah lagi karena adanya perbedaan pendapat. Kita dapat mewujudkan karakteristik kita ke dalam suatu organisasi yang berupa tugas wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, kita dapat mewujudkan dengan mengungkapkan pendapat kita dalam sebuah program organisasi. Dengan adanya interaksi antara karakteristik individu dan organisasi, maka terwujudlah perilaku dalam organisasi. Karakteristik individu meliputi keahlian pendidikan dan pengalaman kerja, sedangkan karakteristik organisasi meliputi sumber daya iklim dan struktur variabel bebas terhadap pengembangan karir sebagai variabel tidak bebas. Hal ini membawa perubahan tersendiri bagi individu dalam lingkungan organisasi. Mereka harus mampu membenahi diri jika tidak ingin diasingkan oleh teman-temannya. Materi pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Salah satu cara untuk memahami individu yaitu dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian dari hal tersebut. Perilaku individu ditentukan oleh banyak faktor, biasanya dipengaruhi oleh kemampuan, kebutuhan, dan lingkungannya. Dari faktor yang sudah diketahui kemudian dikembangkan untuk mendapatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Dalam organisasi berikut beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku manusia, yaitu yang pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan kognitif, perilaku dapat dikatakan timbul dan ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Pendekatan kognitif tidak bersifat historis, seperti reinforcement, karena pengalaman masa lalu hanya dapat menentukan struktur kognitif. Dalam pandangan kognitif, memang terdapat beraneka ragam tingkatan kesadaran mental yang sadar, misalnya mengetahui berpikir dan memahami pertimbangan yang sangat penting dalam pendekatan ini. Data atau sikap nilai, pengertian dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Yang kedua ada pendekatan reinforcement atau pendekatan penguatan. Pendekatan penguatan menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Pendekatan penguatan menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Teori reinforcement bersifat historis. Dalam hal ini, suatu respon pada keadaan tertentu menjadi fungsi sejarah lingkungannya. Dalam pendekatan penguatan, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak sadar. Aktivitas mental seperti berpikir dan perasaan dapat diikuti dan menimbulkan perilaku yang terbuka. Dalam hal ini, kita dapat mengukur pengaruh lingkungan dan respon materi atau fisik yang dapat diamati lewat observasi langsung dengan pertolongan sarana teknologi. Yang terakhir yaitu pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku lingkungan. Dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi, itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut
Dalam pendekatan psikanalitis, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses dikerjakan oleh masing-masing individu. Hasil perilaku dari keputusan tersebut yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan hambatan dari perilaku manusia. Pendekatan ini menggunakan data ekspresi dari keinginan-keinginan, harapan-harapan, dan bukti penekanan dari keinginan tersebut lewat analisis mimpi, asosiasi bebas, dan teknik-teknik projektif. Bab terakhir yaitu multiple intelligence. Kecerdasan merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah kemampuan yang dimiliki manusia dalam bentuk pikiran atau tindakan. Dalam perkembangan kajiannya, sampai saat ini para ahli tidak lagi memandang kecerdasan yang dimiliki manusia itu hanya dalam bentuk intelligent quotient atau yang disingkat dengan IQ, tetapi berkembang menjadi kecerdasan majmuk atau multiple intelligence. Artinya, memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang akan berkembang apabila distimulasi secara tepat. Multiple intelligence atau kecerdasan majmuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam satu bidang saja, juga sangat memungkinkan memiliki kemampuan dalam berbagai bidang tertentu. Howard Gardner adalah orang yang mengembangkan konsep kecerdasan majmuk ini. Howard Gardner memperkenalkan 8 kecerdasan manusia yang sudah diidentifikasi. Yang pertama, kecerdasan verbal atau bahasa. Bentuk kecerdasan ini dicirikan oleh kepekaan akan makna dan urutan kata serta kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Yang kedua yaitu kecerdasan logika atau matematika. Bentuk kecerdasan ini termasuk yang paling mudah distandarisasikan dan diukur. Kecerdasan ini terwujud dalam pikiran analitik dan saintifik. Yang ketiga yaitu spesial atau visual. Bentuk kecerdasan ini umumnya terampil menghasilkan imaji mental dan menciptakan referensi grafis. Mereka sanggup berpikir 3 dimensi yang mampu mencipta ulang dunia visual. Yang keempat yaitu kecerdasan tubuh atau kinestetik. Bentuk kecerdasan ini terwujud dalam bentuk koneksi atau hubungan antara pikiran dan tubuh yang diperlukan untuk berhasil dalam berbagai aktivitas seperti menari, melakukan pantomim, berolahraga, seni bela diri, dan memainkan drama. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal atau ritmik. Kecerdasan ini terwujud dalam kemampuan mendengarkan pola musik dan ritmik secara natural, kemudian dapat memproduksinya. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan orang lain. Wujud kecerdasan ini dapat kita identifikasi pada jenis kerja seperti negosiasi atau evaluasi. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal terwujud dalam bentuk kemampuan memahami dan mengartikulasikan cara kerja terdalam dari karakter dan kepribadian. Yang kedelapan yaitu yang terakhir, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual terwujud dalam sebuah kombinasi dan kesadaran interpersonal dan kecerdasan interpersonal dengan sebuah komponen nilai yang ditambahkan padanya. Ada 2 hal yang menjadi penting dalam kajian ilmu perilaku organisasi, yaitu yang pertama, analisis perilaku organisasi mengharuskan analisis individu dari sisi karakteristik kecerdasan masing-masing individu. Yang kedua, kecerdasan majmuk memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Pandangan seperti ini memiliki implikasi bahwa seseorang yang bekerja atau menjadi bagian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.